Ya, oke, guys, ini thank you banget waktunya pertama kali buat kita ngobrol-ngobrol sore ini, sama thank you banget juga udah mau ikutan bidding bareng pop up ini nih, sharing artworks yang bisa di-bid nantinya buat ngebantu para teman-teman yang lagi berjuang untuk COVID di luar sana. Jadi sore ini kita akan ngobrol, ada gua Odek sama ada Bima. Sama ada, kita punya Darbots, punya Om Age, punya Betul. Mas Pino, Vino dari Surabaya. Sama Pak Win dari Museum of Toy. Gue doang yang pakai Pak ya. Gue disuruh Bima, Pak. Iya gitu. Disuruh. Oke. Jadi sore ini kita akan banyak ngobrol mengenai karya-karya yang teman-teman mau share untuk kemudian kita akan lakukan bidding di sebentar lagi, sama mau ngomongin mungkin story behind the artworks dan lain-lainnya gitu. Yang paling utama adalah sebenarnya kita ngobrol di sini, kita pengen ngobrol sama kalian yang kita anggap sebagai inspirasinya lah, para teman-teman yang suka gambar di luar sana atau suka mainan atau suka artwork di luar sana. Di masa yang pandemi kayak gini tuh kira-kira baiknya kita ngapain sih gitu. Kan kita tahu nih bisnis berhenti, kerjaan banyak yang berhenti, mungkin ada sebagian dari teman-teman juga yang tadinya ada klien khusus, ada uang masuk, sekarang jadi berhenti karena pandemi ini gitu. Nah, mungkin kita juga yang kita mau obrolin sore ini adalah gimana caranya kiat-kiat dari teman-teman buat selalu bisa bergerak, selalu bisa survive walaupun mungkin kesempatannya nggak terlalu banyak, tapi bisa terus bergerak dan berusaha gitu sih. Itu kayaknya akan kita ngobrolin sore ini ya teman-teman ya. Sebelum masuk ke sana, mau nanya-nanya dulu gimana kabarnya nih semuanya. Mungkin bisa dari Om Age, ke Darbot, ke Om Pino, ke Pak Win. Gimana kabarnya nih during pandemi ini? Apa aja yang udah kejadian mungkin sampai sejauh ini? Yang udah kejadian, ya kalau misalkan kayak tadi aja, ya sebenarnya sih gue biasanya kerja di rumah, jadi nggak terlalu jauh beda ya, cuman jadinya yang biasanya pergi ke kantor tuh bini gue, jadi sekarang sih semua ada di rumah gitu. Ada jam-jam yang biasanya orang sepi di rumah gitu, ya sekarang sih semua di rumah aja. Kalau buat gue sih nggak beda jauh, cuman masalahnya gue jadi susah. Ya misalkan gue ngebatasin jadi pergi kemana-mana sih, kayak misalkan ya paling cuma beli makan di jajanan, udah pulang lagi gitu. Ya kalau misalkan sehat sih sehat-sehat aja sih. Ya terus begitu gue juga Alhamdulillah. Memberlakukan rules di rumah gitu. Jadi kayak misalkan ada kayak kemarin gitu ada dari RT iniin sanitizer. Ya itu rumah gue gitu, gue terapin rules. Jadi kalau misalkan walaupun mereka masuk iniin sanitizer, Mas tolong masuk ke pagar saya pakai masker dulu ya gitu segala macam. Dan orang yang di rumah juga gitu, kalau misalkan mesti ke pasar apa segala macam, ya sama lah prosedur standar, pulang ganti baju mandi terus gitu baru di rumah lagi, paling gitu. Udah ada aturan-aturan baru nih. SOP-nya iya, soalnya kan kalau gue bilang ini soalnya masalah kebiasaan gitu. Kalau kita kan takut juga ya, kalau misalkan kita kan nggak tahu kalau misalkan mbak gue ke pasar gitu dia berinteraksi sama siapa gitu. Nanti kalau misalkan dia tahu megang-megang apa gitu di rumah, terus begitu anak gue yang kena apa istri gue yang kena kan repot gitu. Jadi ya udah gue SOP-in aja gitu. Gue bikin sanitizer sendiri, terus begitu semprot-semprot sendiri. Yang biasanya yang buat ngebom gitu, yang pompa-pompa itu, ya udah gue isi sanitizer aja. DIY. Iya, DIY. Ya. Banyak lah itu tutorialnya di YouTube. Jangan. Lu tuh muka lu galaksi tuh. Kalau gue sih ya di rumah banget sih. Kayak awal-awal gue sempet kayak nggak apa-apa kali ya. Tapi ternyata kan separah itu kan. Terus kayak
ya gue kan masih kantor gitu kan, kantor juga diliburin, terus anjing ternyata seserem ini gitu kan. Ya paling yang menurut gue gatel sih, gue pengen gambar banget di luar sih, maksudnya kebiasaan gue gambar untuk keluar gambar tuh kayak, aduh, ini nggak apa-apa enggak ya, tapi enggak deh, nanti kalau gue gambar takutnya yang lainnya foto atau gimana gitu sih, lebih maksudnya kita mengedukasi juga gitu loh, jadi kayak untuk menghentikan ini kan kita harus stay di rumah, harus tetap bersih, apa segala macam gitu. Jadi ya itu sih kendala, kalau kendala di gue sih itu sih, dan kalau masalah kerjaan sih sejujurnya ya ada beberapa yang ketunda atau ada yang nggak jadi, tapi akhirnya dijadikan dengan versi kayak gini online gitu jadinya. Terus ya paling apa ya, di rumah gue jadi lebih banyak waktu aja sih, jadi masak gue sekarang. Ada. Keren. Spesialis cumi. Ya, gitu. Tetap cumi juga. Masak calamari lu ya? Yoi. Buat lo kan tadi gue agak tertarik tuh dengan lo bilang lo kangen gambar keluar tuh, buat. Terus sekarang lo pindahin kemana tuh? Hasrat gambar keluarnya tuh, buat. Lo tetap gambar nggak? Ya tetap gambar sih, paling gue bikin artwork jadinya, bikin kanvas, gambar di kertas gitu, lebih ke situ sih. Maksudnya kayak ada ide-ide apa ya gue bikin, gue tulis atau mungkin gue aplikasiin di komputer dulu atau di kertas dulu, di kanvas. Jadi emang tetap berkarya aja sih, intinya gitu sih. Gagah banget. Mas Pino, Surabaya gimana Mas Pino? Aman masih Bandel aman. ini. Mas, orang masih pada keluyuran nggak di sana, No? Sebenarnya sih sama aja sih, sama kayak Mas Darbot sama Om Age ya. Ya kerjanya emang di rumah aja, emang sehari-harinya emang di rumah. Cuma kebatas sama kadang kalau buntu di rumah gitu, mau keluar susah gitu. Cuma awal-awal takut banget, sampai stres, kepikiran gitu kan, sampai apa nggak tahu ya, lambung jadi kayak sakit gitu loh. Kalau kepikiran banget itu. jadi kayak stres, terus kayak ngelihat 2 minggu ini kok kayak Surabaya kok kayak aman aja ya, kayak orang-orang itu nggak bingung, terus kayak pemerintah juga lebih care juga, di mana-mana udah disemprotin gitu, kayak lewat daerah Istana Merdeka gitu udah ada kayak pos buat disemprotin disinfektan kayak gitu. Yang ya paling jam sepedaannya berkurang, tapi ya masih sepedaan terus ya, aku juga Keluyuran ya. Iya, tapi ini Sepedaan rame-rame pas sendiri-sendiri, No? Sendiri-sendiri, lebih kayak cari Sendiri. tempat yang sepi aja. Cari tempat yang sepi gitu. Soalnya ya nggak enak juga kalau nggak sepedaan. Tapi toko tetap Itu buka. aja sih. Toko 2 minggu awal tutup. Kayak masih Nah, takut gitu. Terus kayak Lu di ini toko buka nih? akhirnya. Akhirnya buka. Oh, akhirnya buka. Soalnya nggak ngapa. Soalnya Orang rame nggak? ngapain? Iya. Orang rame nggak belanja? Enggak biasa. Tapi orang-orang belanja pulang sih sekarang. Nggak langsung nggak nongkrong dulu. Tapi Grosir kali. bukanya jam 12. Bukanya jam 12 sampai jam 5. Sampai sore aja, nggak sampai malam. Berarti masih ada yang Gitu suka aja gambar-gambar, masih ada yang gambar-gambar dong, Tri, kalau Masih. Banyak yang bandel masih gambar di sini. Ngeri juga. Tapi kayaknya emang nggak separah di Jakarta mungkin ya. Di Jakarta kayaknya kayak ada PSBB juga, di sini belum ada juga. Masih aman-aman aja sih. Insya Allah Gojek aman juga semua masih lah. banyak juga. Syukur deh. Alhamdulillah, semoga aman terus deh. Pak Win. Pusing banget awal-awal. Kelihatan sih. Singit sih. Ini gue baru mulai work from home baru seminggu terakhir ini nih. Sebelum-sebelumnya ngurusin preparation buat work from home, ya kan. Dama Life Indonesia obviously itu tokonya semua tutup, nggak ada income, udah gitu mikirin karyawan gimana, ya kan. Ya itu sih yang paling bikin stres dan pusing sebenarnya sih, mikirin nasib banyak orang juga ya, ya kan. Iya. Kalau kita nggak bisa dapat income, gimana bisa gaji orang gitu. Betul. Iya. Itu sih. Tapi ya sekarang ya pelan-pelan diberesin gitu. Coba ngajak ngobrol ke karyawan-karyawan bisa ngelakuin apa di rumah. Dia gitu harus cut down beberapa karyawan, itu yang paling susah tuh. Gitu sih. Nah kalau mod untungnya nggak terlalu gendut ya, jadi perusahaannya masih oke. Jadi orangnya cuma dikit, jadi aman-aman aja sih. Tapi tutup museum sementara.
Oke. Tapi penjualan di digital masih jalan untuk mod, Pak Win? Masih ada yang beli dari luar atau dari lokal? Oke, tapi digital juga kan udah saturated kan, banyak banget yang jualan digital. Nah, terus sama satu lagi pasarnya juga melemah, ya kan? Iya, Hari betul, gini betul. pasti mau belanja Awal-awal tuh udah mulai. Iya, kecuali barang-barang murah ya, barang 3.000, 5.000. Gue aja sekarang kalau ngisi waktu gue beli barang-barang 3.000, 5.000 gitu. Kalau barang mahal-mahal kayak udah males gitu kan orang banyakan. Gitu lagi pada jaga-jaga buat cash flow. Ya emang gitu sih. Yang nggak enak sih emang mencatin karyawan sih ya. Sementara mereka juga nggak tahu gitu abis itu ngisinya gimana gitu. Itu sih yang paling di mana-mana gue dengar berita dan gue lihat itu sih yang paling susah ya. Emang ya tapi mau gimana gitu. Mesti perampingan lah. Iya, jadi banyak waktu buat evaluasi juga sih kalau bisnisnya kegendutan apa enggak kan? Iya, iya. Lo nya sendiri Pak Win ada trik apa nih dari mod atau dem ketika udah masuk hampir sebulan nih? Sekarang kita sih slim down ya pasti, wait and see juga ya. Tapi nggak cuma diem aja, kita siap-siap juga. Walaupun kalau kita baca, kita predik waktunya kayaknya kelihatannya masih lama. Tapi ya siap-siap lah gitu. Jadi nggak cuma nunggu, kita tetap bikin-bikin. Itu di mod, terus bikin-bikin mainan juga, banyak R&D. Siap-siap nanti kalau misalnya udah stop, kita bisa bangkit lagi. Om Age juga kemarin habis bikin itu seru juga dong, Age. Dari karya-karya gila, lo. itu keren parah tuh. Yang mana? Yang anjuran menjaga cuci tangan. Cakep tuh, Ge. Oh, ya kalau gue sih, gue gini soalnya, gue paling enggak tiap hari ya, tapi gue kan suka jajan tuh gitu, paling enggak ke Indomaret lah atau kemana gitu. Ya disitulah gue ngelihat, oh suasana jalan kayak gini, tolak ukurnya dari situ takarannya gitu. Cuman ya lu tau lah gitu ya, bangsa Indonesia kan bangsa paling denial ya gitu ya. Jadi tetap aja ada yang naik motor boncengan, terus begitu yang nggak pakai masker. Jangan jauh-jauh deh, tetangga gua tuh depan ada kantor, tiap jam 4 itu dia buang ludah. Kedengeran kok dari garasi gua, dari studio. Wah gitu. Waduh. Anjir gitu udah kan. Bareng gitu asem. Yoi, itu sekali lagi itu kebiasaan kan gitu. Ya makanya ya gue bilang, wah, ya zaman sekarang gitu. Kalau misalkan lu yang bilangin, lu yang dimarahin kan. Jadi ya udah berdasarkan itu ya gue, ya udah. Mungkin kalau misalkan gue video terus begitu orang tertarik akan gambarnya, paling enggak message-nya sampai. Ya makanya gue bikin itu gitu. Dan apa ya? Gue percaya kalau misalkan di sosial media tuh, apalagi kalau misalkan base-nya komunitas cepat kesebar, terus begitu paling nggak orang baca deh, paling nggak itu gitu. Jadi tahu, oh ini gini, oh ini gini. Soalnya ada juga orang yang nggak tahu sama sekali gitu, kayak misalkan pegang-pegang duit kembalian, terus begitu di apa namanya, duit kembalian juga gue nggak ngerti deh orang perilaku sama duit tuh ya, kalau misalkan dari warung gitu atau dari toko gitu, duit kembalian tuh lecek banget kayaknya. Parah. Gila nih, ini duit diapain aja sih gitu. Kayak gitu kan, makanya kita mesti aware, makanya gue bikin deh gitu. Ada plan gitu-gituan juga nggak buat bikin gituan buat public? Kalau gue sih nggak sejago Om Age sih ya bikin-bikin Anjir, gituan. Om. Maksudnya kalau gue lebih pengen itu sih, kemarin pas banget gue lagi mau bikin masker, gue ada ngajak project bikin masker gitu. Jadi emang gue pengen lebih kayak gitu sih, lebih buat donasi, lebih buat project-project yang emang untuk ngebantu untuk fight corona ini sih. Kayak kemarin ada juga yang ngasih ke gue life shield mask gitu, nanti buat digambarin di custom, terus nanti buat di auction gitu. Lebih kayak gitu sih kalau gue pergerakannya lebih kayak gitu sih, untuk ngebantunya lewat cara gitu sih paling. Si masker itu tuh dia percetakan ya buat ya ceritanya, printing ya? Yang mana nih? Masker. Yang masker. Iya, printers.
Itu printer benar percetakan. Jadi itu proyeknya ADGI sebenarnya, Association Design Graphics Indonesia. Dengan printernya sama dengan Smesco segala macam, didukung Smesco dan pemerintah lah. Gawat. Seru banget. Sekarang pemerintah tuh udah mulai join forces gitu ya sama artisan-artisan, UKM kecil gitu ya. Bagus sih jadinya. Iya benar. Jadinya somehow di situasi yang kayak pandemik ini justru malah kayak ngawinin nih pemerintah ketemu sama UMKM-nya gitu. Betul. Dan kebetulan kan sekarang ini UKM-nya kan si Leonard Sobata. Ya, Smesco. Yang dulu sama Good Step kan. Jadi mereka linknya tuh ya nyambung lah jadinya. Cakep. Mas Pino kemarin Surabaya gimana Mas Pino? Jualan artwork-nya? Kolektif juga kan tuh? Ya lumayan juga sih. Ada yang beberapa orang yang beli, terus kemarin baru dibelanjain hand sanitizer sama lagi bikin masker. Nanti mau dibagi-bagiin sama orang yang nggak aware sama COVID ini. Jadi kayak orang jualan pedagang kecil gitu loh. Kayak orang jual pentol keliling, terus orang batagor gitu. Kalau mereka nggak pakai, aku berusaha nanti ngasihin ke mereka, tapi nggak gerumbulan gitu. Nanti nyari yang orangnya sendirian atau gimana, aku nanti sepedaan, aku kasihin, gitu aja sih. Lebih Pino kayak selalu gitu caranya seperti itu, keren Vin. Pasti. Mantap Om Pino. Keliling. Bukan itu sejak dulu Vin. Iya, soalnya nggak ngapa-ngapain dong. Resah. Keresahan lu keren banget Gitu Vin. aja sih nyariin orang-orang yang nggak aware sama kesehatannya sih. Iya. Keresahannya action langsung, gokil. Nggak pakai lama. Artworknya udah nggak resah tapi Om. Harusnya. Udah nggak resah sekarang artworknya. Artwork. Ibat minta buat dicengin deh lo, Vin. Nih, kalau tadi kan Om Bos sama Om Agi juga jelasin selama di rumah produktivitas meningkat nih. Lo ada apa ya? Kiat-kiat mungkin yang bisa lo share biar orang-orang juga ketularan produktivitasnya itu? Ya kalau gue sih gimana ya? Mungkin kayak misalkan gini sih. Kalau misalkan kita itu kita kegiatan sehari-harinya seperti apa gitu, pastinya kan kita juga mesti mikirin kalau misalkan pasti ada yang dipikirin gitu. Pertama backup gitu, kayak misalkan Win ya, kayak misalkan usahanya dia musim of toys ini seperti apa gitu. Nah kalau gue bilang kalau misalkan yang biasanya kita aktif, kita memang udah terschedule gitu. Ya kita mau nggak mau kita harus mikirin pertama planning, kedua backups gitu. Backup itu maksudnya gini lah, dari skala misalkan Win misalkan yang punya usaha gitu, pasti dia punya backup plan nih, abis ini ngapain. Nah kalau misalkan untuk seneng-senengnya dia musim of toys, itu kita bikin schedule-nya seperti apa ke depannya. Terus habis itu mungkin ide-ide baru seperti apa, bisa aja kerjasama seperti apa. Itu bukan hanya sekedar yang biasanya kerja gitu. Bahkan untuk yang misalkan hobi gitu ya, misalkan gambar graffiti gitu. Sebenarnya banyak yang bisa dikerjain, kayak misalkan belajar lagi gimana sih sebenarnya bikin bikin artwork yang bagus, atau misalkan ya pertanyaan-pertanyaan standar yang biasanya nyampe di DM deh misalkan gitu. Om Age bikin seperti ini kayak apa sih gitu. Itu mungkin dia biasanya dia ke mall, terus habis gitu dia jalan kemana, terus habis gitu dia kuliah mungkin. Nah sekarang waktu lu banyak gitu. Lu bisa duduk seharian ngeliatin IG gue aja, perkembangan gue kayak seperti apa, atau perkembangannya Darbot seperti apa, atau perkembangannya Pino seperti apa. Nanti juga ada ide gitu, gue bikin ini deh. Atau satu lagi, pertanyaan yang biasanya gue tanyain sama anak-anak yang nanyain ke gue gitu. Pertanyaannya adalah, abis misalkan lu melakukan graffiti, abis ini lu misalkan tahun depan mau ngapain, itu aja lu pikirin sebenarnya. Itu sebenarnya banyak PR-nya gitu, dan itu banyak pikiran. Nah sebenarnya
banyak waktu yang lenggang ini gitu di masa pandemik gitu, lu sebenarnya bisa mikirin itu gitu. Tapi syaratnya satu, cuci tangan, jangan stres, makan yang bagus. Bener sih. Gitu sih. Iya. Benar Cuci nggak? tangan, jangan stres, bener Iya. Iya. Stres. Stres ngaruh banget soalnya. Iya, soalnya waktu biasa aja mereka membabi buta gitu. Darbot, bikin karakter kayak lu seperti apa sih? Tuh bikin karakter kayak lu seperti apa sih caranya gitu? Bagaimana supaya bisa jadi lu? Mas Pin, gimana bisa jadi seperti lu apa segala macam? Itu mungkin mereka nggak ada waktu, makanya mereka nanya. Sekarang kalau misalkan lu liatin feed-nya Darbot aja, IG dari yang awal deh sampai akhir gitu, lu juga nanti akan ada semangat gitu. Atau Pino gitu misalkan, atau lihat Museum of Toys, buset deh ada ini, itu nanti ada ide sendiri. Kalau misalkan lu terlatih untuk kreatif, lu akan anjir gue pengen sih bikin ini kayak gitu. Gatel itu yang perlu gitu, tetap gatel gitu. Meluangkan waktunya emang harus fokus berarti ya. Iya. Kalau gue sih ya nyambung dari apa yang Agi omongin sih, jangan stres sih sebenarnya, karena lu di rumah itu biasa, gue biasa orang yang aktif di luar rumah gitu loh, kayak gue harus kesana, gue kayak energinya tuh harus keluar kemana-kemana gitu lah. Nah sekarang gue stuck di rumah, yang anjir gue harus ngapain nih ya gitu. Jadi kalau lu pemikiran lu nggak lurus, lu bisa jadi stres, lu malah jadi sakit gitu. Makanya kenapa gue setuju sama Age ya, kita tetap harus bikin ngakalin otak kita tuh biar nggak stres. Ya ngapain? Kalau gue macam-macam, gue ngisinya tetap berkarya, dan kayak gue melakukan apa yang belum pernah gue lakuin lah misalnya gitu. Kayak tiba-tiba itu tadi gue tiba-tiba olahraga, kapan gue olahraga? Olahraga, masak gitu kan, kayak gue melakukan hal-hal yang belum pernah gue lakuin juga. Kayak ternyata gue nggak bilang gue di rumah nggak ngapa-ngapain sih, kerjaan tetap banyak gitu ya dari kantor, dan project-project juga ada beberapa gitu. Tapi maksudnya gue jadi punya waktu, kayak hidup gue jadi gue ngerasanya lebih teratur sih. Maksudnya ternyata gue di rumah aja bisa seaktif ini juga ya ternyata gitu loh. Gue nggak betah di rumah dan harus keluar kelayapan gitu. Ternyata gue di rumah juga bisa dengan berkarya, bisa hidup gue lebih sehat gitu, bisa gitu sih sebenarnya, kayak gitu sih. Iya. Bener banget. Makanya sebenarnya kalau gua boleh potong, kita yang aktif semua sekarang sosial media kan, mau apa, mau YouTube, mau Instagram gitu. Cuman kenapa sih? Makanya dari dulu itu banyak pertanyaan, Om, bikin ini gimana sih? Anjir, itu semua ada tutorialnya di YouTube. Lu harus punya waktu untuk ngeliat YouTube, dan itu ngeliat tutorial itu gitu. Gue nggak bisa ngedit, Om. Buset deh, ngedit itu gampang banget. Gue belajar ngedit dari YouTube. Terus habis itu bisa. Terus habis itu Darbot bilang, wah, lu jago ge gitu. Kagak, lagi gue belajar dari YouTube, gue contek doang gitu, kayak gitu. Itu bisa gitu. Terus kenapa orang-orang pada nggak bisa? Mestinya dengan waktu yang banyak ini bisa dong gitu. Makanya sebenarnya yang paling penting adalah gimana caranya otak kita gatel aja sih gitu. Ya, gue nggak heran kalau misalkan abis pandemi ini berlalu, misalkan Darbot ternyata punya kemampuan nge-DJ gitu, misalkan gitu ya. Kalau misalkan tahu dia ngulik-ngulik, anjir nge-DJ enak banget ternyata. Tapi lo milihnya masak ya, Bot ya? Milihnya masak. Multitalenta. Masak. Kita sambil DJ. Yang seru sebenarnya kalau misalkan abis pandemik ini semua orang jadi multitalenta, itu mestinya kayak gitu. Kayak gitu. Cakep. Om Pino, Om Pino. Lagi ini sih kemarin kan sempat nggak peduli, kalau sepedaan aja gitu kan, terus kayak lagi rajin ngumpulin part-part yang nggak kepake, ada kali berapa kardus gitu aku kumpulin, terus coba aku jual lagi, ternyata juga habis juga. Oh, kemarin kurang care aja sama barang-barang yang nggak kepake, jadi kayak aku kumpulin lagi, aku jualin, ternyata juga laku juga. Ternyata lagi ngulik sepeda terus sih lagian. Lagi bikin sepeda apa, No? Tetap fiksi aja, nggak ada kan. Cuma kemarin baru beli federal lagi gitu, kayak pengen main-main federal. Gawat kayak banget. gitu-gitu aja.
Anaknya Gambar juga reckless nggak banget. bisa soalnya. Gue juga lagi browsing federal nih. Seru juga kayaknya. Yes, federal. Nginget-nginget dulu waktu kecil di gonceng federal aja sih, jadinya beli federal. Iya gitu. Pak Win gimana Pak Win? Pak Win kayaknya Museum of Toy Ini lagi ada rencana mau Kiat-kiat tetap menyebarkan ini waras nih. di rumah tuh. Menyebarkan Speaking of mengajak which nih, orang. hari ini nih ulang tahunnya Darwots Yellow Totem nih. Hari ini baru keluar nih di IG. Jadi kita lagi rilis Yellow Totem. Ada Yellow Ada Totem dua yang ya? protot juga. Numpang iklan Iya. ya. Nggak apa tuh. So ya kalau kita Museum of Toys aktif sih, masih terus jalan terus ya. Rilis mainan lagi baru hari ini rilis mainan. Udah gitu kita juga bikin warna-warna spesial untuk give back ke community ya, yang Monster Ball. Terus ada juga Abel punya tuh yang boycott. Itu juga kita bikin beberapa one off untuk give back to community. Sama sekarang lagi banyak ngulik ini sih, bikin yang besar-besar. Jadi ceritanya gini, sebelum pandemik ini nih, kita dapat Nah, iya. order nih banyak. Rencananya kan buat Wah, itu kita- tuh exhibition. Iya, langsung tuh kita pesen tuh 30 jumbo printer, 3D printer. Bisa ngeprint motor nih. Printernya, Bisa ngeprint motor. Baru datang printernya, semua cancelnya di hold bro, wait and see order-ordernya. Wah iya makanya. Tapi ya itulah, Tuhan punya rencana lah ya pasti. Jadi kita bisa pakai tuh 3D printer untuk bikin face shield untuk banyak buat jadi berkat buat orang-orang. Bentar. Amin. Halo. Apa? Terus. Ya gitu. Jadi sekarang gini, buat teman-teman yang lagi pengen bikin yang jumbo-jumbo, kontak Museum of Toys aja. Udah ada lobangnya. Langsung. Gila dia bikin pabrik 3D printer deh. Emang ini gokil nih. Win, 3D printing farm. bikin duplikat lu dong, taruh di depan pintu masuk Museum of Toys gitu. 1:1, tapi bukan lu, tapi badan lu. Silo. Gila lagi. Tapi lu, Seru. Pak Win, yang di event-event yang buat pameran kayak gitu-gitu, semua udah sebagian kebuat atau di hold dulu? Sorry, tadi nyangkut. Gimana? Ya maksudnya kan yang 3D printer itu kan niatnya buat pameran dan lain-lain tuh. Ya, tadinya sih mau buat patung-patung buat di public space. Oke. Tapi semua ke on hold dulu. Iya, ordernya semua ke hold, bro. Jadi nggak jadi zero order. Tapi belum tahu tuh. Tapi yang kerja di sana juga lagi di WFH dulu. Nah, jadi sebenarnya ada pilihan, mau diudahin, dirumahkan, atau kita tetap jalan terus. Akhirnya kita pikir ya udahlah, kita cobalah, kita malah bisa banyak berkarya kan dengan printer-printer gede ini. Kita siapin dulu gitu yang banyak gitu. Nanti nih tunggu tanggal mainnya, atau boom keluar puluhan. Age belum kasih nih Age. Dia gitu. Ya sebenarnya sih gue juga banyak rencana yang tertunda juga ya gitu, kayak misalkan pameran gitu, kayak Art Moment Jakarta, beberapa pameran di tahun 2020 gitu. Yes, sebenarnya sih kalau misalkan dibilang aduh gimana ya ini ya, banyak pikiran, ya pasti banyak pikiran gitu. Ya, gue percaya juga, maksudnya kita semua juga udah punya rencana di tahun 2020 ini gitu, dan mungkin udah ada kontrak, mungkin udah ada rencana, udah ada klien, kayak misalkan Win tadi kan bilang Museum of Toys sudah datengin big printer untuk printer 3D untuk ngebikin patung-patung gede, cuman kliennya jadinya pending gitu kan gara-gara itu gitu. Ya kayak misalkan pameran juga kan, ya itu kan acaranya tahunan gitu, Art Moment Jakarta, Art Jakarta gitu segala macam, itu kan lagi pada pending gitu kan. Dan sebenarnya kan itu pendingnya kan sebenarnya tergantung dari kebijakan gitu. Yeah. Yang sebenarnya yang jadi pikiran adalah gini, seandainya misalkan katakanlah Juni Juli gitu ya, atau Agustus lah gitu ya. Misalkan mereka oke, kita pending sampai itu gitu. Yang gue jadi pikiran gue sebenarnya gini, kalau misalkan oke, gue nabung karya gitu, bikin karya.
Tapi pas misalkan gue pameran di sana, ya harga jualnya tuh apa masih bisa worth it ya? Masih bagus nggak sih pasarnya gitu sehabis pandemi itu sebenarnya yang jadi pikiran utama gue sih itu. Kalau misalkan dari berkarya ya, dari sisi berkarya sih sebenarnya. Iya, Gitu. ada ketakutan seperti itu sih pasti ya bro Iya, ya. Maksudnya buying iya. power kan. Behavior Iya. orangnya pada berubah nggak nih gitu kan? Betul. Iya sih. Iya. Karena kalau misalkan klien, misalkan lu dapat proyek gitu, misalkan dari instansi gitu. Katakanlah pasti mereka punya backup gitu. Tapi kan kalau misalkan kita bikin karya, itu kan buyer ya. Iya. Buyer itu mereka akan berpikir berapa kali lipat gitu. Mungkin sebenarnya kalau misalkan gue prediksi pameran-pameran besar ke depan itu cuma mungkin ya, moga-moga enggak gitu. Tapi itu bagusnya jadi bukan ajang jual beli gitu, tapi ajang stepping stone gitu. Misalkan kenalan banyak orang, lebih ke situ kalau gue bilang sih. Gue nggak ngerti sih ya. Cuman kalau misalkan gue lihat ini bakal lama gitu, makanya gue khawatirnya ini bakal lama di Indonesia gitu. Dari moga-moga enggak gitu. Cuman akankah seperti itu gitu? Daya belinya sih yang gue pertanyakan gitu. Kayak misalkan kita bikin kemarin Never to Lavish, gue ikutan, Darbo juga ikutan, banyak yang ikutan. Terus habis itu kita misalkan bikin beat atau misalkan jual barang, tapi sebagian hasilnya itu disumbangkan untuk misalkan garda depan. Untuk misalkan beli APD, beli masker apa segala macam. Itu bagus banget gitu. Memang kita punya tanggung jawab sebagai seniman untuk melakukan itu gitu, karena kita kan apa yang kita karyakan itu juga suara hati kita kan sebenarnya gitu. Kita lihat dari sekeliling kita gitu. Nah, tapi sebenarnya yang relevan adalah 50%-nya juga kita mesti mikirin kita sendiri gimana nih. Itu sebenarnya sih. Iya benar. Itu sih. Iya enggak? Itu sih. Iya. Karena kan itu penting banget tuh, itu penting. Kan Itu penting banget, itu penting banget. butuh pasokan. Iya. Jangankan untuk berkarya nih, untuk keseharian aja nih apakah bisa gitu. Kalau misalkan makanya kalau misalkan kita punya backup mungkin masih bisa ketolong, tapi gue nggak tahu deh. Moga-moga nggak lama sih ini gitu ya. Makanya gue bikin iklan layanan masyarakat tadi gitu supaya memutuskan mata rantai gitu, supaya nggak lama gitu, karena garda depan itu bukan tenaga medis, gue bilang masyarakat yang pertamanya. Mata rantai pertama tuh dari masyarakat. Kalau misalkan dari masyarakat juga kebanyakan, tenaga medis juga kewalahan lagi gitu. Nih ya. Iya, gitu. Menurut lu gimana? Setuju banget. Iya, cuma ini kayaknya something beyond our control lah ya. Iya, kan? betul. Soalnya habis pandemik ini juga, habis itu kan, let's say pandemik kelar gitu bulan Juli. Habis itu ada Krismon gitu kan, buat recovery. Ada recovery momennya tuh. Ada recovery momennya. Efek pasti. Iya. Kayaknya kalau ngomong optimis memang sekarang ya gimana ya gitu. Tapi ya nggak ada yang bisa kita nggak ada yang bisa kita rubah juga anyway gitu kan. Jadi let's just do our best ya menurut gue. Iya. Mantap banget. Nah, kalau sedikit dilebarin nih ya, dari insan-insan industri kreatif kalian yang udah lumayan lama di sini, bentuk tanggung jawab kalian untuk di momen kayak gini, salah satunya tadi Om Age membuat iklan layanan masyarakat. Yang lain kepikiran sampai sejauh itu juga kah? Atau membuat pergerakan sendiri mungkin? Om Bots mungkin? Kalau Mod sama Darbots kita rilis itu motong. Kita rilis beberapa pieces limited edition totem Monster Ball. Nah itu nanti memang buat give back gitu ke beberapa komunitas. Sama kalau di Mod sendiri kita print banyak face shield sih. Jadi mungkin udah berapa tuh ya? Udah ribu buat dibagi-bagiin ke rumah sakit aja. Cakep banget, Pak. Mendalah banget. Cakep. Jadi bergunalah itu 30 printer. Nggak nganggur ya. Nggak nganggur tuh printer. Paling nggak test drive ya, Win ya. Iya. Ya kalau gue sih tadi sih ikut
ya gue mungkin untuk bergerak sendiri gue belum punya banyak tenaga untuk sendiri, tapi gue lebih kayak itu tadi, kayak karya gue untuk donasi, gue bikin masker untuk donasi, jadi semuanya donasi, dan gue mendukung misalnya teman-teman gue gitu, kayak teman-teman graffiti ada yang bikin art print, ada yang bikin baju untuk donasi, itu gue ke situ sih sebenarnya arahnya, lebih mendukung dan berpartisipasi gitu sih kalau gue. Iya loh, ini enak banget sama Darbot, semuanya buat sumbangan semua, yes. Aduh, keren banget, keren Enak banget. Ya nggak jauh beda sih sama Umage sama Umbo juga, donasian juga. Ya kemarin bikin art print, ini planningnya juga nanti mau nyebarin hand sanitizer itu sama teman-teman sepeda, tapi kita nggak ngerumpul gitu, kita nanti jalan sendiri-sendiri aja sih. Jadi teman-teman nanti satu tempat bawa hand sanitizer sama masker, terus uang sumbangan tadi nanti disebar buat hand sanitizer itu ke orang-orang yang nggak care sama kesehatannya. Ke orang-orang bukan nggak care sih, lebih ke mereka nggak tahu harus ngapain juga. Mereka lebih mentingin duitnya buat makan daripada buat beli alat kesehatan itu sih kayaknya. Kenapa Kayaknya teman-teman Surabaya memilih menyalurkannya ke orang-orang itu? Sebenarnya sih gue tambahin deh. Sebenarnya gue tambahin, sorry Pin, gue potong. Gue kemarin tuh nonton siapa ya? Wawancaranya Insta IG ke Hendra Hehe gitu. Gue nonton videonya. Ini masukan ya Pin ya, masukan nih. Iya. Karena lu kan didistribusikan langsung nih, gitu kan. Terus si Hehe tuh bilang ditanya apa kabar, ya baik apa segala macam. Wah gue udah nggak peduli lah, mau kena lah gitu segala macam. Ya gue tiap hari sih membatasi keluar, kayak misalkan wah aku kangen makan ketoprak misalkan, terus begitu ya wes aku jajan ketoprak gitu ya. Tapi ya gimana, si abangnya juga ngambil togenya juga pakai tangan apa segala macam. Ya udahlah gitu. Nah lu kan direct langsung distribusin ke orangnya. Mestinya kalau lu direct distribusiin, lu juga kasih penyuluhan, Mas, pakai sarung tangan ya. Benar. Iya. Jadi jangan cuma gitu. Jangan cuma dikasih, kalau misalkan dikasih doang, dia juga dia nggak bakal tahu bakal apaan gitu. Iya, emang kayak gitu kok. Emang nanti kayak gitu, kayak nggak semuanya dapat hand sanitizer. Jadi kayak yang dapat masker nanti pasti diedukasi rajin cuci tangan juga. Iya. Kalau jualan jangan asal kayak gitu. Nanti pasti dikasih tahu kayak gitu juga. Udah di planning buat kayak gitu juga. Nggak cuma dikasihin juga. Yeah. Soalnya banyak banget di sini. Waduh, orang-orang ini kok kayak nggak peduli gitu sih. Bukan nggak peduli kali ya. Mereka juga kayak mikirnya nggak tahu dah, mati-mati aja kayak gitu sih kayaknya ya. Jadi kayak nggak peduli dia kenapa enggak kayak gitu. Jadi kayak ngasih edukasi simpel aja buat mereka, buat lebih rajin cuci tangan aja sih sebenarnya. Sama kalau sakit pakai masker gitu aja. Iya, maksudnya kalau yang gue perhatiin ya kayak mereka kayak corona ya gue nggak peduli, yang penting gue bisa makan sih. Yang gue perhatiin gitu ya, maksudnya gue pas keluar misalnya pas gue lagi belanja apa gitu, gue masih lihat tuh di tengah jalan orang nggak pakai masker, kayak maksudnya kayak sehari-harinya mereka udah susah untuk cari makan gitu. Itu yang emang problematik juga sih. Ini gimana nih mengedukasi ini, sedangkan mereka sehari-hari untuk cari makan aja itu susah sebenarnya gitu. Apalagi ada kayak begini tambah susah gitu. Mereka kayak bodo amat, yang penting gue bisa makan gitu. Itu sih yang susah sebenarnya. Itu yang harus di-solve. Soalnya kelamaan juga kan, di sini juga udah jalan 1 bulan nggak ngapa-ngapain juga kan, 2 minggu nggak boleh keluar rumah. Mereka juga kayaknya bodo amat lah kayak gitu sih, 4 minggu nggak ngapain gitu. Susah aku kalau sepedaan di jalan kayak lihat, wah gimana ya, orang-orang kok ngerumpul, orang-orang kok masih cangkruk di warung, nongkrong di warung kayak gitu sih. Jadi kayak aduh takut juga, serem juga kayak gitu. Kesian sih yang memang kalau hidupnya harus dapat uangnya harian gitu ya. Jadi memang ya lo kalau nggak gerak ya gue nggak bisa makan gitu. Taruhannya nyawa. Iya kan, taruhannya perut gitu. Jadi kesian juga sih. Serba salah. Punya niat semua kerja kena sih. Semua kena sih, gue ngeliat dari
kalangan bawah sampai kalangan atas gitu yang punya bisnis apa semua kena sih. Maksudnya emang ya ini emang bukan fenomena ya, maksudnya kayak semua kena efeknya gitu sih gue ngelihatnya. Iya. Kayak teman-teman gue yang emang kaya banget gitu loh, kayak punya usaha apa, ya mereka kena juga sekarang semua, pusing semua gitu. Iya. Jadi ya emang ya bener sih kata-kata Win tadi, kita harus survive aja. Dan kedepannya nanti gimana gitu aja. Iya. Iya. Bener. Tadi juga ngomong sama Om Age sama Pak Win sih. Ini emang eranya kan nih kayak ini era baru sih kita bilang, nih mungkin bisa bilang kayak peradaban baru. Artinya pola bisnis kayak atau apapun yang keseharian atau aktivitas seharian yang tadinya biasa aja semuanya berubah. Apalagi yang nyari duit emang harus muter terus sih ya, emang harus dipikirin terus gitu, nggak bisa cuman kayak ya nggak ada klien terus berhenti misalnya gitu ya, nggak bisa gambar jalan berhenti, nggak bisa gitu sih, emang harus dipikirin terus, putar otak terus sih. Iya, makanya sebenarnya kita mesti tahu kita itu punya talenta apa aja ya gitu, apa yang kita bisa miliki dan apa yang kita bisa katakanlah kita usahakan gitu. Katakanlah misalkan sebenarnya menarik loh. Gue kemarin terus terang aja gue mikirin gue ngapain lagi ya? Apa yang bisa gue kerjakan ya gitu. Pertamanya sih gue nggak mikirin gimana caranya ini dapat duit ya. Enggak lebih ke situ. Tapi karena gue biasanya berpikir apa yang gue suka sih, apa yang gue bisa sih gitu, apa yang gue bisa usahakan sih gitu. Tapi lama-lama itu bisa dikonekin sama ini mungkin bisa jadi duit, misalkan gitu. Kayak misalkan lu bikin seminar gitu online atau apa gitu. Gua nggak pede untuk ngomong sih gitu. Tapi maksudnya kalau misalkan gue di rumah kelamaan juga mungkin lama-lama gue bikin kali. Gitu. Iya bro, bikin webinar men. Why not gitu? Benar. Kebutuhannya ada, demand-nya ada gitu. Betul sih. Jangan di digital semua. Iya. Jangan kita ngomongin income dulu deh gitu. Tapi ya latihan aja dulu, kalau misalkan lu bisa ya why not, dan misalkan lu bisa untuk bikin sesuatu yang murah dan akhirnya berguna juga, terus habis itu bisa juga dapat menghasilkan income buat lu, kenapa enggak sih gitu. Ya mungkin mungkin gitu. Gue kepikiran itu gitu kemarin gitu. Itu bagus tuh bro, efek multiplikasinya besar tuh. Iya, bener tuh. Anjir, gue jadi YouTuber aja. Kagak lagi. Subscribe. It's about time Om Age, it's about time. Mulai di rumah. Nanti bisa collab. Nanti bisa collab sama Atom. Anjir. Nggak mau. Karena kan sebenarnya emang sekarang kalau gue rasa semuanya nih, semua industri lah, nggak cuman kayak yang teman-teman yang kreatif, tukang gambar, industri lain pun sama sih, kagak ada yang tahu jawaban yang benar yang mana, solusi terbaik apa juga agak ada yang tahu. Makanya sebenarnya banyak ngobrol kayak gini tuh kayaknya bisa kayak spark satu sama lain sih, semoga ya gitu. Berfaedah lah ya. Iya, mungkin gitu, ya. Paling nggak dengar persepsinya Om Age, persepsinya Darbot, Om Pino, Pak Win gitu kan. Oh, kayaknya bisa begini, kayaknya bisa gini gitu. Budaya orang Indonesia, Bang, nguyup, Bang. Nguyup. Iya, nguyupnya gini, Bang, nguyup digital. Tapi gini loh, gue baca kemarin gitu. Ini karena kita bangsanya bangsa komunal. Jadi artinya kita itu bangsa guyup emang. Kadang-kala ada efek negatifnya. Kalau misalkan nggak ada yang mulai, nggak gerak semuanya, gitu. Efek negatifnya kan itu, gitu. Kalau bangsa bule itu bangsa yang yang proaktif, tapi dia sangat individual. Kalau misalkan dia ini tahu-tahu, misalkan dia bisa bikin kayak temen gue kemarin di Spanyol, bro, gue minta beberapa foto high-res lu dong, gue mau jadiin bukunya gue mau produksi, terus habis itu gue mau jual online. Buset, di masa pandemi kayak seperti ini gitu, dia masih bisa produksi buku gitu, gue support gitu. Dan kalau misalkan pertama gue akan keluarin online bukunya, tapi begitu pandemi kelewat, gue akan print dan gue akan kirim satu bukunya buat lu gitu. Buset, ini orang
fotografer sih emang dia gitu. Cuman maksudnya oke ya gitu. Ini orang gila nih. Maksudnya di Spanyol itu termasuk yang banyak loh, cuman gila dia di rumah aktif sendiri gitu. Dia sangat individual tapi karena dia individual tapi dia tetap muter otaknya gitu. Itu sih yang gua maksudnya ya ini orang killing time-nya oke nih gitu aja. Gue Masa demen kita nggak nih bisa cara sih pikir, gitu. cara pikirnya si Age. Iya, mantep nih. Jadi Gitu. instead of kita being reaktif gitu, teman-teman kan selalu nanya, Win, ini gimana nih bisa import masker gak ya? Semuanya reaktif gitu. Iya. Itu mikirnya ya kalau misalnya ada pandemi gini kita bisa jual cuma masker. Tapi sebenarnya banyak bener yang kata Age bisa kita lakuin, berpikir proaktif. Ya. Banyak sih. Tadi salah satu webinar tuh kayaknya abis ini bisa didiskusiin lagi. Bisa. Ntar kita japri. Bener-bener, ayo kita jadiin lah. Ya kan? Satu orang Tapi gue subscribe. pengen muka gue galaksi kayak Darbot. Iya gue. Nah, ini kita sebenarnya webinarnya ngebahas cara bikin muka galaksi gitu. Tutorial tuh. Kali download $10. Iya bener. Win ada tambahan mungkin tadi? Ya kalau misalnya lu lagi di fast pace gitu, kayak kemarin-kemarin kita nih lagi biasa-biasa. Most likely kan kita cuma ngelakuinnya kan cuma reaktif aja kan. Wah, ada opportunity ini ambil, ada opportunity itu ambil gitu. Wah, bikin ini ada kesempatan ini kita ambil. Nah, sekarang banyak waktu buat reflektif. Bisa trigger otak kita tadi yang kayak AG bilang, proaktif sih. Jadi bisa bikin apa gitu. Di tengah-tengah hal seperti ini. Iya. Nggak cuma reaktif aja. Iya. Jadi emang artinya kalau gue bilang harus ada dua arah. Maksudnya kita juga nyumbang, kita juga memberi penyuluhan, tapi kita juga mikirin ke kitanya sendiri ini apa nih gitu. Karena kita juga butuh gitu. Kalau gue bilang yang bijak itu seperti itu gitu. Karena itu manajemen apa ya? Itu manajemen standar sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan kita kan logically kalau misalkan kita nyumbang tapi buat diri kita sendiri itu tidak terpenuhi kan juga itu tidak bijak ya gitu. Itu kan gitu. Nah, apa yang kita bisa bikin untuk itu? Sebenarnya itu yang lagi gue pikirin apa ya gitu. Apalagi kita masing-masing udah punya komunitas sebenarnya itu tadi sih bisa sih karena apa? Kita nggak bergerak sendiri. Temen gue aja yang orang Spanyol itu aja bisa gitu sendirian gitu, masa kita yang komunal kagak bisa. Bener. Setuju sih. Gitu. Setuju banget. Nih, tapi gue sedikit memotong nih. Gue tertarik bertanya, ya mungkin udah kejawab, cuman ada elaborasinya mungkin. Kenapa kalian tertarik untuk join tawaran dari Pop-Up? Aku sambil ini ya ngelayanin customer ya. Silakan Win. Tapi Boleh juga. Santai. Pakai masker. Sarung tangan. Kalau dari gue sih ya itu tadi sih, kayak gue pada saat ini apa yang bisa gue lakuin ya itu gue mendonasikan karya gue sebanyak-banyaknya untuk untuk ngebantu penanganan ini aja sih sebenarnya gitu loh. Jadi kayak emang gue banyak banget ikut donasi sih, kayak dari Museum of Toast aja kita banyak banget ya sebenarnya Win ya untuk option untuk donasi apa. Terus di luar itu pun semua project gue yang berhubungan dengan ini gue nggak minta apapun, misalnya kayak gue minta karya lo buat ini ya udah ambil aja semuanya untuk didonasi. Jadi emang ya gue cuma itu yang bisa gue lakukan untuk sekarang gitu loh. Gue mendonasikan karya gue untuk membantu ini semua sih sebenarnya gitu sih kalau gue ya. Gue kalau dari Museum of Toast sih kita pure give back ya. Tadi kayak Age ngomong, selama kita masih bertahan dan lain-lain di luar sana kita lihat banyak yang lebih membutuhkan, jadi masih pure give back. Tapi nanti ke depannya memang mesti diatur maksudnya biar semua bagian juga terpenuhi gitu ya. Nggak cuma give back aja, tapi semuanya si pelaku juga mesti dapat, biar semuanya rodanya berputar. Gitu. Terus dijaga ekosistemnya sih. Benar. Iya. Ya kalau gue juga setuju banget sih. Maksudnya kalau misalkan gue sih itu satu upaya gue sumbang
satu upaya untuk mendukung lah supaya ya kalau gue sih sebenarnya masalahnya adalah gimana caranya si pandemik ini cepat lewat aja gitu. Dengan memberikan penyuluhan, dengan memberikan terus begitu gue bikin karya terus begitu nanti di beat gitu, mungkin dilelang apa segala macam gitu. Ya sebenarnya sih bukan lebih ke ini ya, gimana caranya supaya gue nggak mikirin lebih ke harganya si karya itu, malah gitu. Gimana caranya bisa ke beat setinggi-tingginya dan gue nggak pengen lihat uangnya, gue pengen lihat itu jadi barang bantuan banyak, terus habis itu nyampe ke orang yang membutuhkan, itu sih sebenarnya yang lebih ke situ. Gitu. Nah makanya sih kalau misalkan gue ini kenapa gue ikutan ya karena ya itu gue anggapnya sebagai satu tanggung jawab gue sih gitu. Jadi ya karena gue ada targetnya gitu, gimana caranya supaya orang-orang tuh bisa terpenuhi gitu kebutuhannya gitu. Ya itu dia sih sebenarnya kalau misalkan ini gue mikir juga bagaimana caranya supaya orang-orang yang nge-beat itu juga yang misalkan membeli lelangan itu juga sebenarnya juga punya ini ya, punya satu perasaan bukan hanya membeli karya seni gitu. Tapi anjir ini gue bantuin orang banyak loh dengan beliin ini, sebenarnya itu sih. Gitu. Yeah. Gak dilihat barangnya gitu. Tapi betul. Upaya untuk membelinya itu loh gitu. Itu sih sebenarnya. Keren. Itu sih yang emang pengen kita kejar sih, kalau lebih ke situ sih. Semuanya bergerak jadi satu ekosistem. Mas Pino udah melayaninya? Masih itu. masih ketik. Masih beli banyak. Sebenarnya gue setuju banget sih tadi obrolan kayak Om Age bilang, Darbot bilang, Pak Win bilang, emang ekosistemnya tapi ya itu give back it's another thing, tapi emang kita mesti jaga ekosistemnya sih. Kalau satu jatuh otomatis circle rodanya pasti ada yang lepas juga gitu. Jadi walaupun sebanyak-banyaknya kita teman-teman di sini berbagi karyanya untuk sumbangan, tapi at the same time mesti start pikirin juga gimana nih buat gue bisa tetap survive. Artinya kalau lo survive, lo tetap bisa berkarya, karyanya bisa ngebantu orang lain lagi. Nah itu circle-nya akhirnya gerak terus tuh. Nah itu kan luar biasa tuh kalau bisa sampai kayak gitu tuh. Iya. Sebenarnya itu sih gitu. Saya mungkin kalau ngobrol ke Om Age, ke Darbot, ke Om Win dulu nih, ceritain dikit dong karya yang nanti mau dilelangkan tuh, ada story behind-nya kah, atau ada nilai-nilai khusus kah, atau ada sentimental value buat kawan-kawan nih gitu. Boleh ceritain nggak? Buat lu dulu buat. Lempar. Dong Mas Bot. Kamu mukanya udah biru gitu loh. Ya sebenarnya ya kalau cara ini sih nggak ada ya, maksudnya kayak lebih kayak drawing gua aja sih, drawing itu karya lama kok, karya 3 tahun yang lalu sebenarnya. Waktu itu gua iseng gambar-gambar di kertas, kayak bisa gue jadiin untuk part of donation nih, karena gue kan nggak nyimpen kanvas di rumah gitu ya, jarang yang kanvas, jadi yang ada dan ready itu sebenarnya ya gambar si Cumi Monster itulah sebenarnya seperti itu. Oh yang di kertas itu ya Bot ya? Kertas. Yang hitam putih kan? Kecil kok itu, cuma A5 tapi udah gua frame bagus gitu loh, jadi ya udah tinggal dipakai. Kayaknya nge-beat Win nanti nih. Iya, woi. Udah diincer. Cuma gua kasih aja gitu. Udah diincer. Kalau Om Age gimana Om Age? Ya kalau gue sih ya mungkin sebenarnya sih gue biasanya kalau misalkan gue gambar biasanya apa yang gue alamin sih gitu. Jadi ya gue sekarang lagi karantin gitu ya di rumah gitu. Ya mungkin kalau misalkan dari karyanya sih mungkin lebih ke gimana caranya supaya pertama gue ngebahas 2 hal yang sangat bertolak belakang sebenarnya gitu, mengenai kan gue kan senang banget di siapa sih ini. Ya gue sangat senang mengulik soal sosial sebenarnya gitu. Nah makanya karya gue tuh mengenai 2 hal yang bertentangan gitu. Physical distancing dan bagaimana dengan physical distancing itu tetap kita
deket. Anjir, susah tuh ya. Iya, nge-zoom jawabannya zoom. Ya, jawabannya Pakai zoom WhatsApp gila. dong, Ge. Iya, tapi maksudnya itu di karya gue itu gitu. So, kalau dari Museum of Toys sebenarnya kita cuma facilitate aja, balik lagi ke artisnya masing-masing. Kita ada 2 artis yang participate, Darbots ya. Itu nanti benar-benar ini cuma 2 off ya, warnanya yang violet. Jadi cuma ada 2 di seluruh dunia tuh. Warna violet. Dan satu lagi itu karyanya Abel Octovan, itu Boycott. Ting itu menceritain mengenai situasi sekarang lah. Ada bocah gitu lagi tutupin bajunya, it's amazing ya, itu cuma one off, cuma ada 1 di seluruh dunia. Ya, Serius? moga-moga bisa kejual, harganya tinggi, jadi bisa ya tadi bisa bantu banyak orang gitu. Amin. Om Pino masih rame nih. Tenang. Alhamdulillah. Ini. Wah, yang beli bocah Iya, nih. apa? Iya. Belanja dulu. Itu nanya-nanya warna doang apa beli? Beli. Hebat ya warna. Acara kita lah. Kalau kenapa tertarik untuk join, pertama juga karena buat donasi itu 1. Kedua ya juga karena Bima teman aja sih. Relasi. Sesimpel itu aja sih. Relasi. Connecting aja sih, nggak ada nganunya, nggak ada. Tapi meaning dari karya nggak ada lo, Pin? Arti dari apa karya. ya? Kan lagi style baru Kalau tuh. karya, nah, Keren sih. kalau simpelnya sih lebih ke kemarin karya yang kemarin emang amburadul banget ya. Maksudnya terserah aku harus kayak gimana gitu, nggak peduli gimana orang suka apa enggak. Tapi kesini ya 1 karena mungkin nikah juga ngaruh kayaknya. Anjir. Mantap. lepas pada tempatnya, nggak kemana-mana no. Jadi lebih slow aja sih, nggak banyak pikiran. Wow. Jadi karya-karya yang sekarang lebih fun aja. Kemarin sempat mau planning Juli ini pameran tunggal lagi, karena sebenarnya buat celebrating kelahiran anakku juga sebenarnya, pameran yang bulan Juli itu, tapi karena pandemik ini jadinya kayak mundur dulu. Jadi kayak pameran exhibition solo lagi gitu pengennya Juli ini. Itu sih. Semoga lancar Mas Vino. Kayak gitu. Jadi ya karyanya nggak banyak yang dipikir, itu aja sih. Mantap. Ya semoga semua karya yang udah submit akan menjadi berkah yang baik buat orang lain sih. Amin. Terima kasih nih untuk Om Age, Pak Win, Om Bots, Pino. Makasih. Terima kasih banyak teman-teman.